Oke, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes psikotes dari PT Sumber Alparia Trijaya atau sering kita kenal dengan Alfamart. Oke ya. Jadi di sini untuk tipe soal pada tahun 2021 ini masih sama seperti kemarin ya bahan pelajaran kita. Jadi ada tes gambar, kemudian ada tes soal cerita, kemudian ada operasi hitung sederhana, ada deret angka, dan ada perdana hubungan juga ya. Oke, jadi langsung saja untuk menghemat waktu ya, kita kerjakan soal gambar terlebih dahulu. Oke, di sini ada soal gambar ya. Nah, sini kita diminta untuk mengisi kekosongan gambar ini ya. Nah, jadi untuk mengisi ini kita analisa bahwa di sini ya. Nah, ini adalah hasil berarti ya. Kalau dianalogikan berarti karena ini gambar ini ya, misalnya kita ambil yang di barisin dulu ya. Jadi yang ini ditambah dengan gambar ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke ya, kebayang ya, ini kemudian ditambah dengan yang ini akan menyatu di sininya seperti gambar yang ini. Begitu juga dengan yang ini ya. Kita lihat yang ini segitiganya ini kemudian digabung dengan yang ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Oke ya. Nah, di sini juga. Jadi yang ini plus gambar ini maka akan menghasilkan gambar full. Arsiran merahnya seperti nomor 8 ini ya. Oke, jawabannya adalah yang ini ya. Gambar ini. Kemudian nomor 2. Nah, di sini seperti biasa pasti kalau ada soal seperti ini kita diminta mencari kayak sama ya kubusnya jika diputar atau rotasi ya. Nah, di sini dari A, B, C, D yang sama itu yang mana? Oke, kita lihat yang A dulu. Yang A ini kalau diputar seperti ini berarti gini ya. Oke, yang A ini ya benar ya. Oke, yang A benar. Kita lihat ya, karena A ini benar karena pas diputar seperti ini membelakang gini. Jadi ini bentuknya L tetap di sini. Oke ya, kebayang ya. Jadi yang lingkaran ini masih di atas ini ya, tidak berubah. Oke, untuk yang B ini salah karena salah ya. Kalau di ini kan dia nggak menghadap seperti ini, tapi menghadap seperti yang ini ya. Oke, yang ini juga ini berdempetan, salah. Dan ini juga berdempetan ya. Jadi yang A yang benar ya. Oke, next nomor 3. Nah, ini mengisi kekosongan gambar lagi. Dari sini kita lihat ya. Ini berarti gini cara ngerjainnya, karena ini kayaknya yang ini kan 3 segitiga, ada 3 titik sudut, kemudian di sini ada 4 titik sudut, kemudian di sini ada 5 titik sudut. Berarti nextnya ini ada 6 titik sudut ya. Oke. Nah, di sini juga kita lihat ya bahwa di dalam ini setiap gambar ini pasti ada kembarannya, tapi versinya lebih kecil. Oke ya. Dan ditambah dengan ini ya. Tapi yang ini berarti karena ini sama ini yang sama, berarti yang ini juga nanti kayak gini bentuknya. Berarti ini kan kayak deret, ini ke sini, yang ini bakalan ke sini ya, menyerupai gitu. Oke, jadi di sini otomatis gambarnya yang memiliki 6 titik sudut ialah yang gambar. Oke ya, ini semuanya sama, tetapi yang di dalamnya itu yang bentuknya sama itu ialah yang A, yang C, dan yang D. Tetapi kita lihat lagi ya, yang B ini tadi kan berarti salah karena berbeda ya bentuk dalamnya. Oke, yang ini seperti yang saya bilang tadi bahwa yang ini deretnya ke sini ya. Berarti ini hampir mirip seperti yang ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke. Kenapa D? Karena yang C ini salahnya dia panjang ya, sedangkan yang ini kan enggak. Dia batasnya hanya di dalam kotak ini aja ya. Enggak sampai keluar nih. Kita lihat yang C ini keluar ya. Berarti yang ini, yang D yang benar. Oke. D jawabannya. Oke, nomor 4. Kita lihat ini rotasi kubus lagi. Oke, kita langsung saja nomor 4 ini kita lihat. Oke, ini salah ya karena ini nggak diarsir, itu pasti salah. Kemudian yang B ini kita lihat, yang B ini oke sebentar. Oke, ini salah ya karena ini nggak sama yang ininya ya. Yang ininya harusnya kan kebalik ya gitu. Oke, yang C ini kita lihat ini nggak diarsir. Kemudian yang D ini kalau diputar, oke ya,
seperti ini, dia masih sama. Berarti yang ini kan kita lihat yang ini, nah dia menghadap ke lingkaran atas ini, sama seperti yang ini ya. Nah untuk yang A ini juga kalau misalkan dibalik nih, ibaratnya dibalik ke sini satu kali ya, diputar atau balikin gitu ya. Nah A ini akan tetap menghadap ke sini ya. Jadi ini miring seperti ini ya. Oke, bisa dibayangin pasti oleh kalian ya. Oke, jawabannya adalah yang D ini ya. Oke, next nomor 5. Nah, di sini cari pasangan lagi gambar ya. Nah, di sini langsung saja X kotak ini, kemudian ada titik, kemudian yang membedakan adalah gambar backgroundnya ya. Jadi di sini ada titik, X juga, ada ini juga ya. Ada kotak kecil, kemudian ada kotak juga, kemudian ada lingkaran kecil, dan kemudian pasti ini adalah X tapi backgroundnya yang kayak gini ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang nomor 6. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal cerita. Raka adalah kakak dari Dandi di mana umurnya 5 tahun lebih tua. Diki adalah kakak Raka dan berbeda 3 tahun. Berapakah usia Diki jika saat ini Dandi baru saja merayakan ulang tahun yang ke-25? Oke, langsung saja kita analisa. Karena Dandi baru merayakan ulang tahun ke-25, berarti Dandi berusia 25 tahun. Raka sama dengan 25 tahun plus 5 karena Raka adalah kakak dari Dandi di mana umurnya 5 tahun lebih tua. Oke ya, dari 30 tahun. Dan yang ditanya adalah usia si Diki. Diki ini adalah kakaknya si Raka yang berbeda 3 tahun. Oke ya. Otomatis umur si Diki 33 tahun. Berbeda 3 tahun itu karena Diki kan kakaknya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E ini. Next, nomor 2. Berapa umur Sinta 12 tahun ke depan jika 2 tahun yang lalu umur Sinta 22 tahun? Penjelasannya, 2 tahun yang lalu umur Sinta 22 tahun. Umur Sinta sekarang berarti kan karena 2 tahun yang lalu ini ya. Oke ya. Berarti yang sekarang itu adalah 24 tahun. Nah, ditanya 12 tahun ke depan. Jadi kita tambahin aja 24 tahun plus 12 tahun sama dengan 36 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Simple, masih semua soal-soal ceritanya ya, nggak rumit. Next, Asep menabung di bank 200.000. Bunga 1 tahunnya adalah 10%. Maka jumlah tabungan Asep setelah 1 tahun, oke, kita hitung jumlah tabungannya ya. Oke, kita lihat ya, tabungan awal tadi 200.000, kemudian bunga setahun 10%. Berarti kita kalikan aja, 10% dikalikan dengan 200.000 sama dengan ini ya. Ini gini cara ini 100 ini yang ini coret 20 di belakang, kemudian 10 dikaliin dengan 2000 berarti ya. Berarti hasilnya adalah 20.000. Jadi ini adalah bunga setahun yang didapat oleh si Asep ya. Oke, jadi satu jumlah total tabungan karena mendapatkan bunga 20.000 tadi selama 1 tahun, maka 200.000 jumlah tabungan awal ditambah dengan bunga 20.000 sama dengan 220.000 jawabannya. Oke. Lanjut ke soal operasi hitung sederhana. Nah, di sini langsung saja ya, ini masih bisa pasti dan cepat ngerjainnya. Min 4 plus 4 berarti sama dengan 0. Oke ya, karena ngutang 4 bayar 4 sama dengan 0 ya. Oke, di next ini min 4 dikali min 5. Nah, berarti min ketemu min sama dengan plus, berarti hasilnya adalah plus 20. Nah, kemudian 40 dibagi min 2 plus 3. Nah, 40 bagi min 2 min 20 plus 3. Oke ya, min 20 plus 3 sama dengan min 17. Oke, selanjutnya 4 dikali min 5 plus 22 sama dengan, jadi min 5 dikali 4 sama dengan min 20. Min 20 plus 22 sama dengan plus 2 ya. Oke, next 200 ditambah 100 sama dengan 300. Dahulukan tanda kurung ya pasti, ketimbang yang walaupun ini adalah ada tanda baginya. Oke, 200 tambah 100 sama dengan 300. 300 dibagi 50 sama dengan 6. Oke. Next, kemudian ada deret angka nih. Nah, di sini kan saya telah membuat jawabannya ya. Jadi yang di sini yang saya garis bawah ini adalah jawabannya, dan bagaimana cara menjawabnya ini kita lihat. Nah, di sini berarti ini deretnya gini. Di sini 2, kemudian 4, 8, dan 16 ya. Nah, ini adalah deret dikali 2 ya. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 kali 2 16.
Oke, yang ini, yang sebaliknya seperti ini. 5, ini ditambah 5 semua ya. Oke, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20. Oke, selesai nomor 1 seperti itu. Kemudian yang ini nomor 2. Ada 1, ada 4, ada 7, ada 10. Nah, dari sini kita lihat bahwa 1, 4 ini ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Oke ya, seperti itu ya cara menjawabnya. Jadi ini adalah deret penambahan 3. Oke, dan ini 40 ketemu 20 dan ini 10. Kemudian di sini berarti ini adalah deret dibagi 2. 40 bagi 2 20, 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Oke, next. Nah, di sini kita lihat dari 0 ini ketemu yang 1 ini, ketemu yang 2 ini, ketemu yang 3 berarti ditambah 1 semua. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk next yang 120 ini dapat dari mana? Kita lihat. 5, ketemu 5. Ini ketemu ini ya. Ketemu yang ini, ketemu yang ini. Oke, bagaimana cara menjawabnya hingga bisa menjawab 120 ini? Berarti ini adalah deret 5 dikali 1. Oke ya, 5 dikali 2, 10, 10. Kali 3, 30, 30 dikali 4, 120. Berarti ini kali 1, kali 2, kali 3, kali 4. Oke, next. Nomor 4. Oke, ini deret pembagian ya. Berarti ini 80 dibagi 2, 240. 240 dibagi 2, 120, 120 bagi 2, 60, 60 bagi 2, 30, dan terus-terusnya ya. Hingga dapat ini ya jawabannya. Oke, next. Nomor 5 yang terakhir adalah 2, 4, 8, 16, 32. Berarti ini adalah deret perkalian 2 ya. Oke, langsung saja ini kan bisa langsung. Oke, seperti itu ya. Next, kita langsung nyambung ke psikotes logika angka dan logika formil. Oke, di sini adalah soal perbandingan. Nah, kalau ada soal seperti ini, ingat ya, berarti ini langsung saja putar yang ujungnya ini. Dia sama kayak pembagian, ibaratnya berbanding itu ya. Oke, ingat pasti berbanding itu adalah tanda bagi. Oke, ini ada soalnya, kemudian kita putar. Oke ya, jadi kali, jadi 5 per 1 ya. Jadi 9 per 11 dibagi berbanding 1 bagi 5. Hasilnya adalah 9 per 11 dikali 5 per 1. Kayak ini ya, pembagian biasa ya. Pembagian pasti ngerjainnya adalah mengubah yang ini pasti diputar ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga jadilah seperti ini ya. Kemudian tanda ininya juga berubah jadi kali. Jadi 9 kali 5, 45. 11 dikali 1 sama dengan 11. Ini adalah hasilnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Next, nomor 2 masih sama, berbandingan juga. Biasanya ini banyak ya masuk ya. Oke, di sini 5 per 13 dibagi 2 per 3 atau berbanding 2 per 3. Sama seperti yang tadi ngerjainnya, yang ini tadi kita putar, kita balik ya. Jadi 2 per 3 ini jadi 3 per 2. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke, next langsung kita kalikan. 5 kali 3, 15. 13 dikali 2 sama dengan 26. Oke, selesai. Dan yang terakhir, ada psikotes perdana hubungan. Jadi intinya kita samain ya antara yang soal ini dengan yang jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita langsung ya. Lapar makanan, berarti kita analogikan seperti ini. Jika kita lapar, maka kita membutuhkan makanan. Dan sama halnya dengan jika kita haus, kita membutuhkan minuman. Jadi adalah jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, nomor 2. Panas berteduh. Oke, panas berteduh ya. Berarti jika panas pasti kita berteduh. Dan yang sama dengan ini ya. Panas berteduh ini ialah yang A ya, lelah istirahat. Jadi jika kita lelah, maka kita membutuhkan istirahat. Sama kayak gini ya. Jika panas kan pasti berteduh tuh. Dan jika kita lelah pasti istirahat. Oke, yang ini nggak cocok semua ya. Susah, senang, dingin minum, dingin mata. Oke, nomor 3. Earphone dan telinga. Berarti earphone ini dipasangkan di telinga analoginya. Oke, yang berarti yang cocok adalah yang topi kepala ini karena topi dipasangkan di kepala. Oke, next.
Oke, selesai ya, itu saja mungkin soal-soal terbaru dari Psikotes Alfamart 2021 ini. Semoga jadi bahan ajar yang berguna bagi kita semua. Oke, dan yang mau mengikuti tes Alfamart, semoga sukses ke depannya dan dipermudah hingga bisa lolos tes yang dijalaninya. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.